Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan juga sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan dan penyertaan-Mu. Pertolongan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 8 ayat 38 dan 39. Saya bacakan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jemaat dikasih Tuhan, kisah ini tidak asing. Ya, ada seorang yang kerasukan setan di daerah Gerasa. Nah, lalu singkat cerita, ya, setan yang jumlahnya banyak atau legion ini pergi meninggalkan orang ini, dan akhirnya setelah itu orang ini bermaksud untuk mengikut Yesus. Ya, izinkan aku mengikut engkau, ya, kurang lebih gitu ya, kurang lebih. Ya, tetapi apa yang dikatakan Tuhan, Yesus memerintahkan supaya dia pergi. Katanya supaya pulanglah ke rumahmu, ya, dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atas hidupmu. Nah, Tuhan ingin supaya orang ini kembali ke daerahnya, ke kotanya, kepada keluarganya, dan lebih daripada itu supaya dia menceritakan apa yang diperbuat Allah atas hidupnya. Nah, ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Ya, semua orang sebelumnya sudah mengenal orang ini. Ya, orang ini adalah orang yang menakutkan, orang yang dikuasai roh jahat. Ini sungguh mengerikan, bahkan dia tidak diterima di kota itu. Dia bahkan tinggalnya di kuburan-kuburan. Ya, ketika diikat, di belenggu-belenggunya dia bisa patahkan. Jadi pokoknya mengerikan, bahkan dianggap sebagai orang yang membahayakan. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dan orang ini mengalami kuasa Tuhan, mengalami yang namanya dibebaskan atau dilepaskan dari kuasa-kuasa setan, sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Ya, dulu waktu dikuasai setan seperti orang tidak waras. Ya, sekarang dia menjadi orang yang normal. Nah, ini tentunya menjadi kesaksian yang luar biasa. Orang-orang yang dulu melihatnya dia orang yang begitu menakutkan, hari itu setelah berjumpa dengan Yesus, setelah dimerdekakan atau dibebaskan oleh Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang baik. Orang yang bisa membawa keteduhan, dia saksikan, ya, dia bisa bersaksi tentang hidupnya kepada semua orang, dan semua orang tuh heran. Kok bisa? Nah, kuasa apakah yang bisa membebaskan orang ini? Nah, orang ini bisa bersaksi, dan kesaksian dari orang ini tentunya kesaksian yang
berkuasa atau penuh kuasa. Karena apa? Yang diceritakan bukan kata orang, yang diceritakan bukan katanya, tetapi yang dia ceritakan adalah hidupnya sendiri. Dirinya sendiri mengalami kuasa Tuhan, dirinya sendiri dilepaskan dari setan oleh Tuhan Yesus. Ya, setelah dia menyaksikan itu, tentu akan banyak orang yang justru mengalami takut akan Tuhan. Banyak orang yang mungkin bisa akhirnya bertobat. Nah, inilah kesaksian yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kalau hidup kita mengalami masalah yang besar, masalah yang berat, temui Yesus. Jumpai Yesus. Dan mulai minta pertolongan Yesus. Ketika engkau dibebaskan Tuhan Yesus, itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Semakin berat, semakin besar masalah dan pergumulanmu, ketika sudah dilepaskan dari hidupmu dan engkau menjadi orang yang bebas, maka kesaksianmu itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Karena apa? Karena orang melihat sendiri, dan apa yang kau katakan itu adalah kebenaran yang engkau alami sendiri, bukan kata orang. Orang mau bantah, orang mau gak percaya pun, ya sudah. Tapi nyatanya ini loh buktinya, aku ngalami. Nah, itulah hidup kekristenan yang harusnya kita alami. Yaitu apa? Hidup mengalami Yesus. Hidup mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari saya mengajak kita, alami kuasa Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ya, izinkan Tuhan Yesus berperkara dalam hidupmu. Ya, kalau engkau punya masalah, datang pada Yesus. Dan ketika engkau dilepaskan dari masalahmu, ingat, ya, pesan saya bagi kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, bersyukur, harus berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, bersaksi. Ya, saksikan, ceritakan apa yang Tuhan buat atas hidupmu. Seperti yang dialami seorang yang dulunya kerasukan setan dan akhirnya dimerdekakan ini. Dikatakan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya, jadi akhirnya dia bersaksi. Yang disaksikan adalah apa yang Tuhan buat atas hidupnya. Ini kesaksian yang luar biasa. Karena orang ini sesungguhnya sudah dikenal sebagai orang, tapi ya dikenalnya sebagai orang yang dikuasai roh jahat. Tapi hari itu dilepaskan dan hidupnya menjadi kesaksian yang penuh kuasa. Ayo bersaksi melalui apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Itulah kesaksian yang luar biasa, yang powerful. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar di seorang yang dilepaskan dari kuasa setan. Orang yang akhirnya dia pergi ke kotanya memberitakan apa yang Tuhan Yesus sudah buat. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Biarlah setiap kami yang mengalami pergumulan dan masalah, ketika kami terlepas dari semua pergumulan dan masalah karena pertolongan-Mu ya Tuhan, kami pun bisa bersaksi kepada banyak orang bagaimana Tuhan berperkara dan menolong setiap hidup kami. Jadikan hidup kami kesaksian bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Roh Kudus mampukan kami untuk bisa menangkap pesan ini dan juga melakukan dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Ialah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.